Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi beberapa waktu belakangan ini saya sangat gembira sekali dan saya bersyukur dengan adanya kabar bahwasanya kemudian PSSI mengambil keputusan yang menurut saya keputusan itu sangat populer, keputusan itu sangat tepat, dan saya apresiasi khususnya untuk Bapak Erick Thohir ya selaku Ketua PSSI yang kemudian memberhentikan atau memecat Coach STY atau Sintayong, teman-teman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena memang saya ini seorang pecinta fans sepak bola Indonesia semenjak saya kecil. Tapi kemudian memang belakangan ini kalau saya lihat Coach STY ini sepertinya bertindak semaunya sendiri gitu kan. Lihat teman-teman, ketika kemudian Elkan Bagot dikatakan kemudian melakukan kesalahan ataupun dosa ketika tidak mau memperkuat, kabarnya tidak mau memperkuat timnas kita gitu kan, ketika mau kemudian pra olimpiade gitu kan, ketika jumpa Guinea. Sebenarnya kita juga kan nggak begitu mengerti masalahnya kan, tapi yang jelas kan masa itu juga Elkan Bagot sudah mengambil fase liburan ya dengan keluarganya di Maldives gitu kan. Yang jelas memang kemudian nggak clear, tapi seakan-akan kemudian Elkan Bagot yang memang juga berjasa untuk timnas kita kemudian sama sekali kemudian nggak diberikan kesempatan lagi oleh si STY ini. Yang puncaknya saya begitu sedih juga ketika jumpa China, gimana seorang Eliano Randers yang sudah menanggalkan kewarganegaraannya untuk kemudian pindah kewarganegaraan juga nggak dipakai gitu kan. Ini keputusan-keputusan yang kemudian menusuk perasaan hati seorang fans semua pastinya, dan sepertinya PSSI juga nggak bisa memberikan masukan gitu kan, karena ini pelatih ini sepertinya keras kepala gitu kan. Dan kemudian lihat ketika kemudian Piala AFF yang sejatinya adalah piala pestanya sepak bola negara-negara Asia Tenggara gitu kan, ini STY kemudian cuman memilih membawa pemain yang usianya di bawah 22 tahun dan seakan-akan meminggirkan pemain-pemain senior kita. Padahal ini PAFF-nya AFF senior kemarin dan merupakan pestanya negara-negara di Asia Tenggara. Dan kemudian kita lihat kemudian banyak pemain-pemain kita yang pemain-pemain senior seperti Egy Maulana Fikri, Yance Sayuri, Yakub Sayuri, kayak kemudian pemain-pemain seperti itu kan memang kemudian Witan Sulaiman gitu kan, yang memang sebetulnya mereka kalah bersaing dengan pemain-pemain dari diaspora kalau kemudian di tim senior. Mbok ya dikasih kesempatan gitu kan. Tapi si STY ini dengan sepertinya dengan keputusannya sendiri membawa pemain-pemain di bawah usia 22 tahun gitu kan, dengan target kemudian bisa masuk final Piala AFF, ternyata fase grup saja nggak lolos gitu kan. Dan ini sepertinya kalau saya nganggap sendiri seperti meremehkan, melecehkan Piala AFF yang merupakan, ya kita harus senang lah, piala kebanggaan daripada negara-negara Asia Tenggara. Dari kecil selalu nonton tentang kejuaraan Piala AFF ini teman-teman. Dari dulu, zaman dulu namanya Piala Tiger, dan memang kemudian kebijakannya dari dulu selalu yang dibawa adalah pemain-pemain senior gitu kan. Ada dulu zamannya Aji Santoso, Arif Keceng Suyono, sini kemudian ada mulai zamannya Christian Gonzalez, Beto Gonçalves, Bambang Pamungkas. Saya rajin nonton gitu kan. Dan kemudian kalau dikatakan itu piala ciki-ciki, kalau yang ngomong Thailand yang udah 6 kali kemudian menjuarai Piala AFF, atau Vietnam, atau kemudian Singapura atau Malaysia, nggak masalah. Wong kita ini belum pernah kok menjuarai trofi Piala AFF itu kan. Yang mana saya nggak ngerti gitu kan, seperti terjadi kultus individu terhadap Coach STY. Dan ini saya pikir memang keputusan yang betul-betul luar biasa, yang saya apresiasi untuk Bapak Erick Thohir, bukan untuk siapa-siapa ini gitu kan, tapi kemudian untuk menyelamatkan timnas kita yang memang masih punya harapan besar kemudian untuk lolos di putaran final Piala Dunia. Kalau banyak pengamat kemudian mempertanyakan keputusan PSSI, utamanya Bapak Erick Thohir, nggak usah perlu dengerin gitu kan. Saya apresiasi Bapak Erick Thohir karena Bapak Erick Thohir ini nggak sembarangan, orang yang pernah manage kemudian salah satu klub sepak bola di Eropa gitu kan, Inter Milan gitu. Nggak sembarangan langkah-langkahnya, langkah populer, langkah yang tepat seorang manajer.
Ini luar biasa Pak Erick Thohir ini. Bahkan saya yakin kalau Pak Erick Thohir Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia dengan keputusannya Pak Erick Thohir ini. Yakin effort yang luar biasa, dan saya yakin 2029 nanti saya akan pilih Pak Erick Thohir kalau kemudian memang mencalonkan jadi presiden Indonesia. Jelas ini luar biasa Pak Erick Thohir ini keputusannya, karena memang ini Sintayong ini kan melatih timnas kita udah hampir 5 tahun dari akhir 2019 sampai sekarang 2025 ini, kemudian dia bahasa Indonesia aja susah, bahasa Inggris gak bisa. Kesulitan pernah ini gimana komunikasinya, walaupun ada penerjemah dari orang Korea ini cuma bisa bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Nah, perlu penerjemah lagi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kepada pemain-pemain diaspora. Ini gimana sih gitu kan, sudah 5 tahun gitu kan, terus gimana komunikasinya. Dan kalau kemudian kita lihat kandidatnya ini tepat sekali yang dia Bapak Erick Thohir, karena tulang punggung sekarang timnas kita lah pemain-pemain diaspora yang kebanyakan kemudian berbahasa Belanda. Dan memang yang diambil salah satu kandidatnya kan ini Patrick Kluivert. Ini pemain juga nggak sembarangan nih Patrick Kluivert nih. Saya ngefans sama Patrick Kluivert ini. Dia memang memulai karirnya dari PSV Eindhoven. Dia striker dulu teman-teman. Dari PSV Eindhoven kemudian dia ke Lille. Dari Lille kemudian dia pindah ke Newcastle United jadi striker. Kemudian puncaknya dia di Barcelona, teman. Barcelona dia sebagai striker utama Barcelona nih Patrick Kluivert ini kan. Setelahnya pulang lagi ke Liga Belanda diajak. Di Barcelona dia luar biasa dia. Dari berapa ratus tampilannya dia sempat menorehkan 60 gol untuk Barcelona. Ini nggak sembarangan Patrick Kluivert, pemain timnas Belanda gitu, tim Orange. The Cruyff gitu kan. Memang pengalamannya luar biasa, dan Pak Erick Thohir nih sepertinya mau transfer teknologi, karena kemudian sepertinya ini kan memang kalau Patrick Kluivert jadi pelatih Indonesia kan memang kemudian kemungkinan perpanjangan kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun, dan kemudian syaratnya adalah salah satunya ada 2 pelatih Indonesia yang kemudian akan belajar kepelatihan dengan Patrick Kluivert untuk mempelajari. Ini luar biasa ini visinya Pak Erick Thohir. Kalau kemudian para pengamat tuh cerita sana sini untuk menjaga langkah amannya, ini keputusan yang sangat populer, keputusan yang sangat vital yang diambil oleh seorang yang sangat berpengalaman, yaitu Bapak Erick Thohir. Dan saya yakin 1000% dengan keputusannya Bapak Erick Thohir. Ini memang sudah sepantasnya ya, ini merusak disharmoni para pemain ini yang namanya STY ini. Gimana seorang Eliano Reinders, pasti teman-temannya juga nggak terima lah, kita kan nggak ngerti gitu kan. Ini sama-sama orang keturunan blasteran berbahasa Belanda gitu. Eliano Reinders ngapain dibawa-bawa ke sini, disuruh percepat, nggak dipakai gitu kan. Elkan Bagot nggak ada maaf gitu kan. Pemain-pemain seperti Sandil Ramdhani ditendang gitu kan. Ya masalah suka nggak suka ini pemilihan pemainnya sepertinya memang kemudian enggak kemudian objektif gitu kan. Komunikasi juga bermasalah gitu kan. Memang ini langkah yang sangat pas untuk kemudian memberhentikan atau memecat coach STY. Dan saya bersemangat lagi ya kemarin untuk nonton timnas. Kemarin sepanjang usia saya itu saya berusaha untuk nonton, kemudian ketika timnas kita main di piala seperti piala AFF atau apa, sekalipun kalah gitu kan. Kemarin saya nggak nonton sama sekali saya nggak nonton. Ini sontoloyo sekali gitu kan, sepertinya menghina, melecehkan negara-negara di Asia Tenggara dengan cuman membawa pemain yang di bawah usia 22 tahun di piala yang namanya piala senior, apapun alasannya gitu kan. Dan kemudian banyak pemilihan pemain itu ini suka-suka sendiri kalau namanya STY ini. Dan saya memang top untuk Bapak Erick Thohir, dan semoga timnas kita lolos ke putaran final Piala Dunia, dan keputusannya memang udah luar biasa. Ini keputusan yang sangat populer, dan saya nggak mau dengar pengamat-pengamat yang lain. Bapak Erick Thohir ini top, dia juga punya pengalaman manajerial itu, salah satunya Inter Milan. Dia juga punya klub bola basket gitu kan di Amerika. Lihat dia ngurus pemain-pemain kita. Pemain kita itu seperti Ratna Roratmangun lepas dari klubnya Fortuna Sittard, bantu sampai STY ya, sampai kemudian masuk kemudian ke klub FC Dender milik orang Indonesia di Liga Super Belgia. Begitu juga kemudian Rafael Struijk pas dari adu tindak bawa ke Brisbane Roar.
Ini peran Bapak Erick Thohir semua gitu kan. Marcelino Ferdinand nggak diperpanjang kontraknya gitu kan, sama kayak MNZ, DNZ. Pak Erick Thohir ini lobbynya luar biasa gitu kan. Dimana kemudian bisa memperkuat Oxford United. Ini memang kemudian harus dilihat gitu kan. Nggak sekedar ini Pak Erick Thohir itu ngurusin pemain semua ini gitu kan. Dia ngawal semua prestasi pemain. Pemainnya juga diurus, nggak cuma di timnas tapi di luar prestasi di klub pun mereka diurus gitu kan, dengan jaring koneksi Pak Erick Thohir ya sangat luar biasa. Saya semangat lagi kemudian untuk kemudian nonton, kemudian untuk berkomentar tentang timnas dengan keputusan populer yaitu memberhentikan dan memecat STY. Saya betul-betul sangat bergembira dan sangat happy banget gitu kan. Ini udah pergi, semoga kemudian pemain-pemain yang kemudian pernah berjasa untuk timnas kita seperti Elkan Bagot kemudian bisa masuk lagi, kemudian Eliono Renders bisa masuk lagi, dan juga pemain-pemain yang memang berpotensi seperti Sadil Ramdhani segala macam ya diberilah kesempatan gitu, pastinya seperti itu. Dan kita juga ada pemain terbaik di Liga 1 seperti Stefano Lillipali, mungkin nanti akan diberi opsi kesempatan. Yang jelas yang dipilih Pak Erick Thohir pastinya yang memang kemudian memang bisa menjaga kekompakan tim, bisa diterima oleh para pemain, dan kemudian komunikasinya lancar dan bisa menerima masukan dari PSSI tentunya. Nggak seperti pelatih si STY ini, sepertinya dia yang perkejakan PSSI tapi dia sepertinya klub itu milik dia sendiri, mau dia sendiri gitu kan. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini. Sekali lagi apresiasi buat Bapak Erick Thohir, dan memang kalau kemudian bisa lolos di putaran final Piala Dunia, Pak Erick Thohir itu kalau nanti threshold dari partai politik ini udah dihapus, 2029 bisa mencalonkan sebagai presiden, udah yakin saya kemungkinan besar terpilih. Itu aja teman-teman, salam sepak bola.